Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin Ibu sudah bilang ya kalau misalnya minggu ini, hari ini kita akan melakukan sebuah praktikum ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu ada dua ya teman-teman. Ingat larutan penyangga apa aja? Asam dan basa, pinter. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum uji sifat larutan penyangga asam ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang peraturan di lab ini ya. Oke, pertama itu menggunakan APD ya. Teman-teman sudah lengkap nih, sepatunya juga sudah tertutup ya. Pakai sarung tangan, masker, dan jas lab ya. Oke, kemudian itu dilarang bercanda atau bermain. Jangan lari-larian ya. Oke, kemudian dilarang makan dan minum. Nanti kalau misalnya ada zat yang tiba-tiba masuk gitu kan, berbahaya. Kemudian menggunakan alat tanpa pengawasan guru atau laboran. Nah, kalau misalnya kalian nih tiba-tiba main, coba gitu kan, itu jangan ya, dilarang ya. Takutnya menjadi sebuah kecelakaan lab. Oke. Kemudian melaporkan insiden atau kerusakan kepada guru. Kalau misalnya ada yang pecah nih, misal alatnya ada yang pecah, itu kalian lapor ke ibu ya. Lapor, ibu ada gelas yang pecah nih. Nah, harus lapor ya. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya. Oke. Tujuan praktikum hari ini LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya. Itu pertama mengetahui sifat dan fungsi larutan penyangga dalam mempertahankan kestabilan pH. Kemudian memahami cara kerja larutan penyangga terhadap penambahan asam atau basa. Nah, kemudian mengamati perubahan pH beberapa jenis larutan. Dan yang terakhir itu membuktikan bahwa larutan penyangga mampu menahan perubahan pH dibandingkan larutan biasa. Nah, di sini ada dasar teorinya. Dasar teorinya bisa kalian baca. Nah, di situ adalah larutan penyangga merupakan apa? Larutan yang mampu mempertahankan pH-nya agar tetap stabil meskipun ditambah sedikit asam atau basa. Berarti kita akan membuktikan si larutan penyangga ini pH-nya akan tetap stabil. Nah, larutan penyangga asam itu campuran dari asam lemah dan garamnya ya. Kalau basa berarti campuran basa lemah dan garamnya. Oke. Untuk alat dan bahannya di sini ya, bisa dilanjut. Di sini sudah lengkap ya, coba dicek. Di sini ada apa? Ada pengaduk Gelas beker, benar. Terus ada pengaduk kaca, ada pH meter. Gelas ukur kita nggak. Terus kemudian lanjut ke Aquades. Oke. Larutan CH3COOH 0,1 m, H3CONA 0,1 m, NOH 0,1 m, sama HCl 0,1 m. Oke, udah lengkap semua ya. Oke, nah di situ ada langkah kerja ya teman-teman. Nah, langkah kerjanya kalian bisa baca dan mengikuti langkah kerja di sini. Nah, untuk skema kerjanya nanti kalian isi ya. Nah, isinya itu dari langkah kerja. Dilihat dari langkah kerja. Oke. Kemudian di sini ada tabel pengamatan. Jadi setiap nanti kalian ukur pH-nya nih. Nah, nanti kalian tulis di sini pH-nya berapa. Oke. Ya, Bu. Lanjut ke hasil analisis. Untuk hasil analisisnya nanti karena ini praktikumnya bukan yang hitung-hitung ya, cuman membuktikan aja. Nah, itu kalian nanti hasil pengamatannya ditulis kayak pH awalnya berapa dan sebagainya ya. Nah, dan terakhir ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Oke, nanti kalian setelah selesai praktikum kalian bisa isi pertanyaan yang ada di sini ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya ke langkah kerjanya. Nah, pertama itu siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Oke, bahan dan alatnya sudah ya berarti. Oke, lanjut. Masukkan larutan CH3COOH 0,1 m sebanyak 20 ml. CH3COOH. Nah, kita pakai yang ini. Nah, ini 20 ml, CH3CONA 20 ml. Ya, ini. Dan campuran CH3COOH plus CH3CONA 40 ml. Ini ya? Dalam masing-masing gelas beker yang sudah diberi label. Oh, sudah. Sudah ya. Ini sudah dilabeli juga nih. Nah, kemudian lakukan
Langsung berarti langsung diukur. Ukur dan catat pH awal masing-masing larutan. Oke. Sebelumnya ini adalah pH meter. Kalau ini adalah universal indikator ya. Oh ya. Bener ya? Jadi kita pakainya yang ini aja ya, biar langsung pH meter. ya. Biar pasti. Biar bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, Ibu jelasin dulu ya cara penggunaannya. Ini dibuka. Terus ini kan ada tombol nih. Kalian geser, ntar muncul. Oh. Oke, sekarang kalian mau yang mana dulu nih? Mau ngukur yang mana dulu? Di sini. Oh. Lihat di tabelnya nih. Apa dulu? Yang CH3COH. Oke. Siapa nih yang mau ngukur? Ini CH3COH ini. Ini dimasukin Bu. Iya. Kita lihat nih. Ini berubah. Berapa tuh? Coba kalian tulis. pH-nya berapa? 4, berapa ini? 4, 4,3. ya. Tulis saja. 4, Di pH awal. tulis 4,3. Kalian paham ya bacanya ya? Nah, ini kalau udah dimasukin ke sini, kalian cuci dulu ya sebelum ke larutan selanjutnya. Karena kalau misalnya nggak dicuci, nanti tar pH itunya ini ya. Nanti larutan yang ini yang ikut ke sini. Jadi nanti tar pH-nya malah ini ya. Oke. Oke. Nah, nanti kalian kayak gitu lagi. Oke, sekarang Wanita boleh. CH3CONA ya, Bu. NA yang ini berarti. Kalau nggak nyelup semua berarti Pegangin. ininya di gini. Oh. Bisa baca nggak tuh? Berapa tuh kira-kira? 6,4. 6,5. Berarti sekitar 6-an. 5. Ya. Oke, tulis saja. 6,5. 5. Oke. Mbak Nita udah tahu step ya? Kabel sini ya. Ya, dilap dulu Oh, aja. diram dulu. Dilap terus masukin sini. Cuci, terus dilap lagi. Terus selanjutnya larutan apa tuh? CH3CONA plus Ini ya? CH3COH. Ya. Yang ini dulu nih. Gantian ya. Ya. Ini dulu. Sini, udah. Kan udah dicuci. Tuh, berapa tuh tadi? Tadi 4,5. Nah, 4 ya? Oke, tulis 4. Ini dicuci dulu. Dilap dulu. Basah. Hati-hati ya. Nah, yang ini sekarang Mbak Nita ditambahkan sama ini 20 ml. Dicampur. Dicampur. Iya. 20 ml. Sampai ke angka 40 ya. Dikit lagi ya. Iya. Up. Nah, sudah ya. Nah, oke, ini sini ya. Sudah. Sudah. Nah, tadi kan udah kalian hitung nih pH awalnya nih masing-masing. Oh, ini. Nah, Udah. nanti kita hitung lagi, tapi ada penambahan HCl. CL sama NaOH ya. Ini NaOH dan ini HCl. Nah, masing-masing bisa nih. Nambahin 10 tetes. Pura tetes. 10 tetes ya. Langsung dari sini aja, Bu. Iya. Yang satu di sini, satu di sini.
Iya, ini NaOH. Oh, Masing-masing ya. 10 tetes oke? Bisa nggak? kayaknya ada yang Oke, udah ya. Ditutup lagi? Boleh. Nah, kemudian kita lihat nih pH-nya yang HCl dulu ya. udah ya tadi ya. Udah dibersihkan ya tadi. Coba dilihat. pH-nya tadi awalnya pH-nya turun Bu. pH-nya turun. Oh, jadi berapa tuh? 3, berapa itu? 8 ya? 3,8. Oh iya Bu. 3,8. Oke. Tulis saja 3,8. Nah, lanjut dicuci lagi. Udah. Yang ini. Oh, Yang ini udah ya? iya, Yang ini. udah ya Bu. Oke. Berapa nih? pH-nya naik ya. pH-nya naik Bu. Heeh. Jadi berapa tuh? 4, berapa itu? 4, itu ya. Berapa? 2 atau 3? 3 ya. 3 ya? 4 ya. Enggak ada. 4,3. Oke. Nah, dicuci lagi boleh? Boleh Bu. Emang butuh banyak tisu ya? Iya Bu. Oke. Nah, sambil Ibu jelaskan juga ya. Jadi tadi kan kalau HCl itu apa? Asam atau basa? Asam. Asam. Nah, jadi kalau misalnya ketika si campuran CH3COOH sama CH3CONA ditambahkan asam, itu dia pH-nya akan turun ya. Karena ada penambahan asam. Oh, iya. Turunnya drastis atau enggak? Enggak ya? Turunnya enggak yang terlalu turun banget ya. Nah, oke. Nah, kalau NaOH berarti Naik. basah. Larutannya berarti basah ya. Oke, berarti dia kalau tadi pH-nya 4, terus pH akhirnya berarti menjadi 4,3 ya. Nah, karena pH-nya jadi 4,3, dia berarti pH-nya naik ya. Nah, itu naiknya itu enggak yang terlalu tinggi ya, enggak tiba-tiba jadi pH 6 maupun 7. Itu adalah jadi CH3CONA dan CH3COOH itu merupakan larutan penyangga. Larutan penyangga tadi definisinya apa? Larutan yang bisa mempertahankan pH-nya. Oke. Kalau ditambah asam atau basa. Oke, benar ya. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang mempertahankan pH-nya walaupun ditambahkan asam sedikit maupun dan basa sedikit. Jadi ini sudah sudah terbuktikan ya. Nah, oke, selanjutnya itu ada hasil analisis ya. Yang sudah Ibu sampaikan tadi kualitatif ya. Praktikum kali ini nggak ada hitung-hitungannya. Jadi nanti kalian hasil pengamatannya nih, kalian tulis ini pH awalnya berapa, nanti kalau misalnya yang penambahan asam maupun basa itu nanti pH-nya kayak gimana, itu karena apa gitu ya. Nah, selanjutnya sampai sini paham? Oke, nah kenapa sih kita perlu mempelajari larutan penyangga ini? Karena larutan penyangga ini juga ada loh teman-teman di dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh manusia itu juga ada larutan penyangga. Nah, itu biar agar pH kita stabil di angka berapa? 7, betul. Jadi pH netral kita ya di dalam tubuh itu adalah 7, sekitaran 7 sampai 7,4. Enggak yang asam, enggak yang
basa. Jadi larutan penyangga itu adalah ya sebagai mempertahankan pH. Jadi dia bagaimana sih pH itu biar nggak turun drastis, nggak yang naik drastis. Oke. Nah, di sini kan ada pertanyaan nih, ada 4 pertanyaan ya. Nanti kalian diisi ya. Ya, Bu. Setelah habis praktikum ini. Misal di sini apa yang terjadi pada pH saat ditambahkan HCl itu tadi yang sudah kalian Turun. sudah amati ya. Nah, kalian tulis di sini, dijawab pertanyaannya. Oke? Nah, mungkin sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya yang yang dapat Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita lanjut ke selanjutnya ya. Yaitu tentang ya hidrolisis garam. Betul sekali, tentang hidrolisis garam. Nah, nanti kalau hidrolisis garam kalian pelajarin tuh kenapa sih bisa terjadi hidrolisis garam gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, nanti mungkin ini alat-alatnya bisa dirapikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.